Adakah pandangan tentang Palestina yang dipaksakan padamu? Pernah aku duduk bersama temanku. Ayahnya adalah salah satu jenderal di pangkalan militer kita. Kami membicarakan tentang sebuah fakta sederhana. Mengapa tidak kita musnahkan saja mereka? Bom saja mereka sampai mati. Dan jawabannya pada putrinya adalah, apakah menurutmu Israel akan menang? Mereka sadar bahwa mereka memperjuangkan sesuatu yang tidak benar. Permasalahan pada tentara Amerika dan hampir seluruh tentara di dunia, yakni mereka tidak punya kekuatan psikologis maupun spiritual. Mereka takut generasi selanjutnya tumbuh dewasa dan datang menuntut balas seperti generasi yang ada saat ini. Seorang ayah membawa jasad anaknya dalam sebuah karung. Potongan tubuh anaknya dalam sebuah karung. Itu artinya kamu tidak lagi punya kekuatan psikologis dalam melawan mereka. Apa yang terjadi di Amerika Serikat? Lihatlah TikTok dan lihatlah orang-orang itu. Orang-orang non-muslim mempelajari Al-Quran. Mereka masuk Islam. Ini adalah kemenangan Allah. Apakah tentara Amerika benar-benar kuat? Mengapa tentara Amerika mau berperang di Israel? Apa yang dijanjikan kepada tentara Amerika? Jujur saja memang mereka punya kekuatan militer. Mereka punya senjata. Mereka punya pelatihan dan keterampilan. Mereka punya pelatihan dan keterampilan. Kalau begitu ya mereka kuat. Permasalahan pada tentara Amerika dan sebagian besar tentara di seluruh dunia, yakni mereka tidak punya kekuatan psikologis maupun spiritual. Mereka tidak punya asas untuk dijunjung. Berapa banyak tentara Amerika yang ketika mereka pulang benar-benar menolak penghargaan, menolak medali, karena mereka sadar sedang memperjuangkan sesuatu yang tidak benar. Mereka diajarkan sesuatu, mereka diberi rasa patriotisme, tapi kemudian mereka mengetahui bahwa tidak, kamu tidak memperjuangkan kebebasan. Kamu tidak memperjuangkan demokrasi. Kenyataannya kamu berperang untuk yang berkuasa agar semakin berkuasa, yang kaya menjadi lebih kaya. Para penguasa yang serakah yang memegang kendali, memegang komando, agar terus memiliki kekayaan, kekuasaan, status, dan lainnya yang mereka miliki. Tidak ada kekuatan, tidak ada landasan moral, tidak ada landasan etika, tidak ada dalam diri para tentara bisa berkata, yang aku lakukan adalah benar. Dan sebagai hasilnya mereka akan pulang dengan masalah psikologis. Dan banyak dari mereka yang akhirnya bunuh diri. Karena mereka sadar mereka membunuh tanpa alasan. Jadi kekuatan hanya ada pada mereka yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah untuk Allah. Apakah menurutmu Israel akan menang? Allah memberitahu kita akan ada peperangan melawan Yahudi. Dan dalam peperangan ini beberapa di antara kita akan menang, beberapa di antara kita akan kalah. Aku tidak tahu yang mana ini, jadi aku tidak bisa menjawabnya. Banyak aksi unjuk rasa yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak orang yang mendukung Palestina. Banyak orang yang membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dan belajar tentang Islam. Ini sebuah kemenangan. Ini kemenangan Allah. Sejujurnya aku percaya orang-orang yang menderita di Gaza yang telah meninggal, jika mereka bisa kembali ke bumi ini, pasti ingin mati lagi untuk Allah. Mereka bahagia di tempat mereka berada. Mereka telah mencapai tujuan. Kemenangan telah dimulai. Apa yang terjadi di Amerika Serikat? Apa yang terjadi di Eropa? Apa yang terjadi di seluruh dunia? Lihatlah TikTok dan lihatlah orang-orang itu. Orang-orang non-muslim mempelajari Al-Quran. Mereka masuk Islam. Di mana-mana. Itu kemenangan. Mungkin bukan kemenangan yang aku dan kamu bayangkan, tapi tetap sebuah kemenangan. Allah yang membuka pintu hati manusia untuk menyembahnya. Dan bagiku itu salah satu kemenangan terbesar yang bisa kita raih. Bagaimana kamu menilai kurangnya penuntutan atas kekerasan yang tidak proporsional yang dilakukan tentara di Palestina, bahkan terhadap bayi? Entah bagaimana telah terjadi kesepakatan di Barat. Silakan singkirkan mereka semua. Biarkan kami mendapatkan apa yang kami inginkan atau kami panggil keamanan. Amerika percaya bahwa Israel di Timur Tengah adalah keamanan, sesuatu yang menghentikan umat Islam. Gorbachev pernah berkata, bangsa tidak akan mati. Mungkin kamu mencoba menyingkirkannya. Dia berkata, bangsa tidak akan mati. Mereka bertahan dan mereka ingat. Jadi mengapa mereka membunuh bayi-bayi itu? Karena mereka ingin memastikan agar mereka tidak mengingatnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melawan. Aku bunuh ayahmu, aku bunuh ibumu, aku harus membunuhmu. Karena kamu akan tumbuh dewasa dan kamu akan datang untuk membalas dendam. Jadi mereka takut akan hal ini. Mereka takut pada generasi berikutnya tumbuh dewasa dan datang menuntut balas seperti generasi yang ada saat ini. Mereka yang selamat, mereka tidak lupa. Dan mereka akan terus mengingatnya. Dan mereka akan selalu selamat. Dan akan selalu ada orang kembali kepada Allah. Dan mereka tidak akan pernah bisa menghentikan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Apa wujud sebenarnya dari persahabatan Amerika-Israel? Salah satunya sepenuhnya bersifat ekonomi. Kemudian hubungan politik lobi Zionis Israel sangat kuat di Amerika Serikat. Dan siapapun yang berpolitik dan pernah menentang melawan Zionis, melawan Israel, melawan Yahudi,
Jika kamu berkata sesuatu yang menentang mereka, mereka benar-benar akan menghancurkan karir politikmu. Mereka akan menghancurkan bisnismu. Mereka pastikan tidak ada seorang pun yang menentang. Dan mereka punya uang. Mereka punya kampanye media. Mereka punya semua yang dibutuhkan. Dan sudah berlaku sejak lama. Menurutku lebih dari 100 tahun. Mereka telah melakukan ini. Dan itu tingkat kedua. Tingkat ketiga bagi umat Kristiani yang religius dan orang-orang Yahudi yang religius. Tentu saja ada kepercayaan tentang munculnya Mesias. Aku tidak menganggap antara Kristen dan Yahudi sebagai teman, tapi teman dan musuh. Dengan kata lain, menurutku mereka sama-sama berpikir memanfaatkan yang lain. Umat Kristen meyakini akan kembalinya Isa alaihi salam. Seperti yang aku bilang, kuil itu harus dibangun kembali. Dan kuil ini menurut mereka di mana letaknya? Tepat di mana Aqsa berada. Jadi umat Islam dianggap menghalangi. Yang kedua bagi orang Yahudi, mereka percaya agar Mesias mereka yang mereka yakini belum datang, yang kita tahu adalah Isa alaihi salam yang akan datang. Mereka perlu membangun kembali kuil itu. Jadi orang Kristen berpikir kita bantu mereka membangun kembali kuil, lalu akan kita hancurkan. Lalu dia berkata Isa alaihi salam akan datang, dan kita bicara tentang mereka yang sangat religius. Dan orang Yahudi mereka percaya kuil suci akan dibangun kembali dan Mesias mereka akan datang. Yang tadi aku katakan adalah Isa alaihi salam. Jadi ada banyak tingkatan yang berbeda di sini. Banyak dari masyarakat yang tidak seperti itu, menciptakan entitas Israel, entitas Zionis. Banyak orang yang menciptakan ini bukanlah orang Yahudi yang religius. Mereka ateis, mereka sekuler, mereka tidak percaya pada tempat keagamaan. Mereka ingin membuat tempat dari budaya tanah air Yahudi. Dan mereka memanfaatkan ajaran agama. Mereka memanfaatkan orang-orang beragama. Mereka pikir entah bagaimana mereka bisa mendorong mendatangkan Mesias mereka. Mereka bisa mendorong terjadinya hari penghakiman. Dan ini sekali lagi mereka yang beragama. Sedangkan mereka yang tidak beragama, mereka ingin membangun kembali yang mereka anggap sebagai tanah asal, tanah suci asli mereka. Dan ini baru langkah pertama. Mereka akan terus mendorong ke Suriah, Lebanon, Yordania, dan sebagian Arab Saudi dan menyatukannya. Dan tidak ada yang menghentikan mereka karena ada kelemahan yang sangat besar dalam umat Islam. Kita terikat pada kehidupan dunia dan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata pada kita bahwa ini akan terjadi, bahwa kita akan diserang seolah-olah kita pengkhianat saat makan. Mengapa negara-negara barat takut terhadap Islam? Mereka menyadari ketika umat Islam beriman kepada Allah, ketika umat Islam yakin kepada Allah, ketika umat Islam melekatkan hatinya ke akhirat, ke dunia lain, dan bukan ke dunia ini, mereka tak terkalahkan. Pernah aku duduk bersama temanku, ayahnya salah satu jenderal di pangkalan militer kita. Kami berada di ruang kelas dan pada saat itu Iran telah mengambil alih kedutaan Amerika di Iran. Dan kami berbicara tentang fakta sederhana. Mengapa tidak kita musnahkan saja mereka? Belum saja mereka sampai mati. Saat itu aku bukan muslim, aku tidak tahu Islam. Dan dia bilang, aku baru saja bahas dengan ayah tadi malam. Dan jawaban jenderal itu, saat Amerika dan Barat ingin menghancurkan orang-orang, mereka buat agar musuh takut terhadap kehancuran. Mereka buat musuh takut mati. Permasalahannya, ketika umat Islam memiliki rasa takut kepada Allah dan mereka beriman dan mempunyai keyakinan terhadap akhirat dan mereka ingin mencapai akhirat dengan cara yang Allah ridhoi, maka mereka siap mati demi Allah. Artinya, tidak punya kelemahan psikologis apapun terhadap mereka. Tidak ada teror, tidak ada rasa takut, jadi tidak bisa mengendalikan mereka. Satu-satunya jalan adalah memusnahkan mereka. Dan mereka telah mencoba berbagai cara, mencoba membatasi mereka, yang Lauren Booth sebut sebagai kamp konsentrasi terbuka, yang dianggap sebagai penjara terbuka di Gaza. Mereka mencoba semua yang mereka bisa, namun tidak berhasil. Dan sekarang mereka menyadari satu-satunya cara, yakni menyingkirkan setiap muslim di muka bumi. Dimulai dengan mereka yang menghalangi kedatangan Mesias, dimulai dari Gaza, dimulai dari Palestina. Di Eropa, seperti yang kamu tahu saat ini, kehadiran Islam telah meningkat karena penganiayaan di Palestina. Apa pendapatmu tentang ini? Di Eropa, minat terhadap Islam meningkat. Dan di Amerika Serikat, di Afrika Selatan, di Nigeria, di Jepang, di seluruh dunia, ada keinginan untuk tahu agama apakah ini yang membuat seseorang berkata, Ya Allah, dan bukan kenapa Allah, kenapa Allah. Agama apakah ini yang membuat seorang membawa jasad anaknya dalam sebuah karung, potongan tubuh anaknya di dalam karung. Agama apa ini yang membuat dia bisa melakukannya sambil beribadah dan memuji Allah. Orang-orang penasaran, orang-orang membuka hati mereka. Mereka membuka Al-Quran, mereka mendengarkan, subhanallah, ceramah tentang Islam. Mereka belajar tentang agama yang indah ini dan mereka mendapat petunjuk dari Allah. Akibat dari semua ini,
Sekali lagi, aku yakin ini adalah salah satu kemenangan terbesar tentang yang terjadi pada masyarakat Gaza. Dia membuat orang-orang datang berbondong-bondong. Dia membuat orang-orang tahu apa itu Islam. Aksi demonstrasi di Washington belum pernah terjadi sebelumnya. Kami belum pernah bisa mengumpulkan orang sebanyak ini untuk satu tujuan. Kemenangan yang nyata dan sejati adalah keterbukaan hati dan pertumbuhan Islam serta pengetahuan dalam masyarakat bahwa Islam itu benar, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illallah. Itu akan menjadi kemenangan seperti yang aku katakan sebelumnya. Selama kamu berada di organisasi anti-Islam, apakah ada persepsi tentang Palestina yang dipaksakan padamu? Sebenarnya, kelompok itu tidak ada hubungannya dengan Palestina setauku. Bukan sesuatu yang aku bahas. Namun, selama aku belajar di universitas, kami memang mengambil banyak mata kuliah mengenai masalah Israel-Palestina. Kami membahas sejarah dan sebagainya. Apa pendapatmu tentang kesalahpahaman atau prasangka tentang Islam di kalangan masyarakat yang ingin kamu hilangkan? Kalau aku punya kemampuan meluruskan kesalahpahaman tentang Islam, salah satu yang akan aku lakukan pertama tentu saja aku akan berusaha agar orang-orang mengerti bahwa Islam bukanlah agama yang menindas, bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang semuanya dilarang, semuanya tidak boleh, tapi kalian terjebak dalam sangkar kecil ini dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan. Itu tidak benar. Sepupuku menjadi seorang muslim dan ketika dia menjadi seorang muslim, dia berkata, aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti kedamaian yang aku rasakan saat pertama kali beribadah. Andai saja aku tahu sejak dulu, Islam adalah agama yang memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Namun hal-hal itu yang membawa kesengsaraan dalam hidup, hal-hal yang menimbulkan masalah. Jika kamu punya pedoman tubuh manusia, jika kamu punya pedoman hidup, yang aku yakini sebagai Al-Quran pasti memberitahukan padamu cara terbaik menggunakan mesin ini, yaitu manusia. Agar kamu hanya punya sedikit masalah, aku ingin mereka memahami bagian ini tentang Islam, memahami persaudaraan, kekeluargaan, memahami kehidupan keluarga, memahami hubungan antar manusia, bahwa ada hal-hal yang dapat merugikan kita dan kita harus menghindarinya. Kita harus menghindari yang dapat merugikan kita. Dan Al-Quran adalah pedoman tentang hal-hal tersebut yang akan membuat kita aman, membuat kita bahagia, membuat kita damai. Itulah kesalahpahaman yang ingin aku hilangkan dari mereka yang tidak memahami Islam. Sebagai seseorang yang dulu melakukan pekerjaan anti-Islam, berapa persentase liputan media tentang Islam yang menurutmu tidak akurat? Menurutku saat ini sudah 90% dari media standar. Sisi baiknya, begitu banyak orang yang merasa kesal. Oh, media sosial, ini akan merugikan semua orang. Mampu melakukan apa saja. Karena faktanya kita punya ini, kita punya ponsel yang dilengkapi kamera, kita punya video, kita punya internet, kita punya segala cara untuk menunjukkan kebenaran. Mereka sudah tidak bisa menyembunyikannya. Dan oleh karena itu, ada begitu banyak propaganda anti-Zionis di luar sana. Begitu banyak orang yang anti-Zionis, mereka menolak dan berkata, tidak, ini salah, karena media mengatakan sesuatu, tapi internet menunjukkan kenyataannya. Allah telah membukakan pintu lain dengan cara yang lain. Jadi menurutku, media biasa, kebanyakan dari mereka berbohong. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada media lain. Ada kesempatan berbeda untuk melihat kebenaran. Dan kebenarannya ada dan mudah ditemukan. Dan kebenarannya, subhanallah, sangat jelas. Orang-orang melihat kenyataan. Dan sekali lagi, itulah salah satu alasannya kita punya banyak orang yang pro-Palestina di luar sana saat ini. Dan banyak orang beralih ke Al-Quran. Banyak sekali orang belajar tentang Allah, tentang Islam, tentang kebenaran, tentang kenyataan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Mereka tidak akan mampu mengendalikan karena mereka sendiri yang membuka internet untuk semua orang. Sehingga tidak ada yang bisa menghentikan arus informasi, tidak ada yang bisa menghentikan aliran kebenaran, dan kebenarannya ada dan jelas. Alhamdulillah, sudah waktunya.